warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allah Ta'ala bersalatu wa ila rabbi salatin al-kisar sallallahu Muhammad ibn wa ali Nabi Talib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wa Hasan wa sayyid sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidina wa ila ruhi masyayikhina wa alimina wa jaddatina wa jaddatina wa jaddatina wa jaddatina wa jaddatina wa jaddatina wa والبكي وبين الثاني والحبيب والرحمن الشكافي والحبيب والمحضر الحبيب شكرا شكرا وإلى وإلى روح شكر وكرم سلم وعطيك الإنسان وإلى روح وإلى روح شمعة شكر جل وشكر ومدن ستان وشكر مدن وإلى روح مشايخنا ومعلمنا وجدادنا 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 وعلى كل من نبي سلفنا صلفا أنه تغشهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته أن الله يفتح علينا ويفتح عليك ويختم لنا ويكون في خير ويكون عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته يا بر يا ودود. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berhadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keafiatan kepada kita dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita lanjutkan pengajian sebagaimana biasa, ulun ingatkan kembali mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang kada ingat berniat i'tikaf atau kada berniat sama sekali. Jadi mari sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita membahas sedikit tentang siapa pengarang kitab. Jadi pengarang kitab Risalatul Jami'ah semalam yaitu adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi.
yang mana beliau diberi gelar Asy-Syafi'i Shaghir. Saking alimnya beliau di dalam ilmu fikih, maka beliau diberi gelar Asy-Syafi'i Shaghir, Imam Syafi'inya yang halus, Imam Syafi'i kedua. Nah, kemudian sebagaimana yang ulun bicarakan semalam, kita masuk ke dalam kitab Risalatul Jami'ah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin ila an qala bismillahirrahmanirrahim. Musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau memulai kitab beliau, memulai karangan beliau dengan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Para pengarang kitab, kita lihat kitab apa aja, selama kitab-kitab tersebut pengarangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita lihat kitab-kitab mereka pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa rahasia di balik bismillahirrahmanirrahim? Kenapa setiap pengarang kitab memulai karangannya dengan bismillah? Kenapa setiap orang-orang yang soleh memulai gawiannya dengan bismillah? Jadi di situ ada dua alasan. Ada dua alasan kenapa para pengarang kitab, kenapa orang-orang soleh terdahulu mereka memulai aktivitas mereka, mereka memulai karangan-karangan mereka, mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama alasannya yaitu adalah iqtidaan bi kitabillahil aziz. Alasan yang pertama kenapa orang-orang alim, orang-orang soleh setiap mereka memulai aktivitasnya dengan bismillahirrahmanirrahim, karena mereka mengikuti dengan kitab suci Al-Quran. Pian buka aja Al-Quran, cetakan mana aja, pasti mulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata para ulama, Al-Quran diturunkan ke langit pertama, dari Baitul Izzah ke langit pertama, itu sebijian Al-Quran diturunkan, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setiap dari langit pertama setiap diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun, itu selalu malaikat Jibril datang membawa bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, al-ayah seterusnya. Jadi setiap malaikat Jibril turun selalu membawa bismillahirrahmanirrahim. Setiap ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril selalu dibaca dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita memulai bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim, sunnah hukumnya. Memulai segala aktivitas kita dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau ditakoni orang, kenapa kami ketujuh berbismillah? Jawaban yang pertama, karena mengikuti Kitabullahil Aziz, mengikuti kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap kitabnya Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di dalam surah At-Taubah. Jadi surah At-Taubah ini para ulama berbeda pendapat. Ujar para ulama, ada yang mengatakan makruh hukumnya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim di dalam surah At-Taubah. Kenapa? Karena surah At-Taubah itu isinya peperangan. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim maknanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berbeda, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi isinya perang. Perang, kekerasan. Kisah-kisah perang di dalam surah At-Taubah. Di dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala menampakkan orang-orang munafik siapa-siapa aja. Jadi di dalam surah At-Taubah
Kata para ulama makruh kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagian pendapat. Sebagian pendapat yang lain, apabila di awal at-taubah kada boleh membaca bismillah. Tetapi kalau sudah di tengah-tengah, misal kita membaca surah at-taubah awalnya, kada usah pakai bismillah. Sudah sampai tengah-tengah, shadaqallahul azim, kena menyambung lagi, maka ujar para ulama boleh membaca bismillah. Jadi itu ada berbeda pendapat para ulama, khilaf. Ada yang mengatakan kada boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi lebih baik kita ambil yang ihtiyat, berhati-hati, cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca surah at-taubah. Nah, jadi alasan yang pertama kenapa para pengarang kitab, para orang-orang soleh, mereka memulai karangan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti kitabnya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kenapa mereka memulai dengan bismillah? Karena mereka mengamalkan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajdam. Jadi setiap ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara dibalin. Apa itu dibalin? Dibalin yaitu adalah yang memiliki manfaat, yang memiliki sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang tersebut atau yang dimuliakan oleh syariat. Perkara, segala perkara, kullu amrin dibalin, setiap perkara yang memiliki manfaat, yang memiliki yang memiliki kedudukan di dalam agama. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Maka sesuatu tersebut aqta, terputus. Terputus dari apa? Terputus dari keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu, bagawi apa aja kita, lalu gawian kita tadi kada kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Misal kita hendak membuka toko dan berjualan, misal membuka toko, buka gitu aja kita pakai bismillah, maka membuka tokonya kurang berkahnya. Atau kita hendak makan memberikan manfaat kepada diri kita. Parut lapar, bawa makan. Haus, bawa minum. Maka disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang memberikan manfaat kada dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta. Banyak dari kita kada ingat dalam kesunahan makan dan minum. Sunnahnya waktu makan dimulai dengan bismillah, memakai tangan kanan, minum bismillah pakai tangan kanan. Kadang kita lihat makannya berduduk. Kita lihat banyak daripada umat muslim, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melupakan sunnah ini. Kadang memperhatikan sunnah ini. Kenapa? Karena mereka menganggap remeh sunnah-sunnah yang kecil. Setiap sunnah-sunnah Rasulullah kada ada yang remeh. Kalau kita menganggap remeh sunnahnya Rasulullah, satu sunnah aja kita anggap remeh, maka itu menunjukkan kita adalah orang yang remeh. Jadi sunnah Rasulullah kada ada yang remehnya, semua mulia. Makan pakai tangan kanan. Berapa banyak kita lihat makan pakai tangan kiri? Makan apa aja itu? Makan nasinya kan? Makan cemilannya kah? Makan pentol kah? Kadang kita kada perhatian makan pentol di pinggir jalan, nyucuk sambil berdiri. Nah, sunnahnya Rasulullah makan sambil duduk. Kalau kita memperhatikan bujur-bujur sunnahnya Rasulullah, maka kita adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja ulun singgung masalah yang kecil-kecil aja.
Ada menyinggung yang sembahyang 1000 rakaat, sembahyang semalaman suntuk, membaca Al-Quran sekhataman dalam satu hari satu malam. Lain makomnya kita. Makomnya kita makan pakai tangan kanan, minum tangan kanan, dalam keadaan duduk. Kita lihat berapa banyak, oh ini orang yang minum sambil jogging, haus minum sambil buka. Di mana sunnahnya? Berapa banyak kandang tangan kiri? Kenapa? Karena dari halus kita kadang diajarkan sunnahnya Rasulullah. Kadang diajarkan betapa pentingnya sunnahnya Rasulullah. Jadi karena terbiasa akhirnya dianggap hal yang sepele. Waktu masuk ke dalam masjid, ini perlu kita perhatikan sunnahnya Rasulullah. Masuk batis kanan, keluar batis kiri. Kadang kita ada perhatian sunnahnya Rasulullah. Masuk terserah batis kanan kah batis kiri kah, yang penting udah masuk masjid. Keluar masjid terserah batis kanan kah batis kiri kah, yang penting keluar masjid. Iya kan? Kenapa? Karena kita kurang perhatian dengan sunnahnya Rasulullah. Kullu amrin dibalin, tadi publik lagi. Setiap perkara yang memiliki manfaat sekecil apapun perkara tersebut, dibalin yang memiliki manfaat, la yubda'u fihi bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka itu adalah terputus. Wa fi riwayatin abtar, di dalam riwayat abtar itu sama, terputus daripada keberkahan. Wa fi riwayatin ajzam, dan di dalam riwayat yang lain yaitu adalah ajzam. Ajzam itu penyakit juzam. Penyakit juzam itu, kalau orang terkena penyakit itu, pertama anggota tubuhnya membusuk. Setelah membusuk, maka anggota tubuhnya tadi guguran. Lalu terputus. Anggota tubuhnya tadi jadi putus. Karena itu sama aja artinya setiap perkara yang kada dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut adalah terputus daripada keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita makan pakai bismillah, minum pakai bismillah. Hendak bapak pakai bismillahirrahmanirrahim. Ini perkara yang agung, perkara yang sangat mulia. Remeh aja bismillahirrahmanirrahim. Siapa dong mau ucapnya? Suap. Bismillahirrahmanirrahim. Minum pakai tangan kanan dalam keadaan duduk. Kalaunya kita mau menjaga sunnah-sunnah ini, sunnah-sunnah dalam seharian kita, maka ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, maka beruntung bagi orang-orang yang gharib, yang mana orang-orang gharib tersebut yang mereka adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di saat orang-orang lupa dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Itu keberuntungan. Walaupun yang sepele aja tadi, makan tangan kanan, minum tangan kanan, dalam keadaan duduk baca bismillah, masuk ke WC dimulai batis kiri, keluar dimulai batis kanan, masuk ke dalam masjid dimulai batis kanan, keluar masjid dimulai batis kiri. Atau memakai baju sunnah bismillah. Kenapa? Karena ujar para ulama, apabila kita melakukan sesuatu kadang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan, iblis umpat juga menggawi. Hendak pian, waktu pian pakai baju kada pakai bismillah, puruk aja baju. Kada pakai bismillah, iblis memakai juga baju pian. Makanya ujar para ulama, bilanya kita pakai baju kada pakai bismillah, lihat aja baju itu kena lakas rabitnya, lakas rusaknya. Kenapa? Karena iblis umpat memakai. Iblis dan syaitan terbuat dari api. Makanya baju yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, selawar atau apapun itu, kalau kada pakai bismillahirrahmanirrahim, syaitan umpat juga
memakai. Makanan yang kita makan, senyaman apa makanan kita, atau paling gak nyaman kayak apa aja makanan yang kita makan, kada pakai bismillah, iblis sempat juga memakan. Minuman yang kita minum, kada pakai bismillah, iblis sempat minum. Memakani iblis wara kita, meminumi iblis wara, memakai iblis baju wara. Misal lagi, seorang laki-laki hendak mendatangi bininya, kada pakai bismillah, iblis sempat juga bola anak lawan pian akun. Kada cemburu pian lah. Coba kan orang lain lawan bini, kayak apa sariknya kita. Imbah giliran iblis lawan bini kita dihatakan kada pakai bismillah. Penting bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk rumah pakai bismillah, keluar rumah baca bismillah. Diceritakan ada jin kafir dan jin. Ada satu jin kafir ini, jinnya dua-dua sama-sama kafir. Lalu jin kafir ini seikung lamak bungas gagah. Jin seikungnya kurus kurisaan hidup pulang. Lalu bertamu, ujar jin nang seikung itu, "Uma ikam ni kesiannya, oh ini. Semalam dia lamak, oh ini kurus benar, hirang hidup bau pulang. Kenapa ikam bisa gini? Coba lihat aku nak, pakaian aku bagus-bagus, awak sehat, apa-apa semuanya sempurna, aku murtah, aku hidup nyaman hidupku," ujar jin nang seikungnya. Ikam tahulah ujar jin nang kulus tadi, ikam nyaman mengumpati orang nang kada memperhatikan dengan agama. Aku ni tak umpati orang nang memperhatikan agama. Setiap apapun gawiannya dimulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Inya memakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Lalu aku ada kawa umpat berpakaian, makanya aku betilanjangan aja ujarinya. Jadi belepian hendak maulah jin betilanjang, baca bismillah. Pas giliran makan ujarinya, aku hendak umpat makan juga sudah. Inya baca bismillahirrahmanirrahim. Puasa aku semalaman. Karena giliran makan selanjutnya, inya baca bismillah, puasa pulang aku kada umpat makan. Giliran inya minum baca bismillah, kada kau minum pulang. Kayak apa kau anak belamak ujarinya, makan kada kau, minum kada kau. Hendak istirahat masuk rumah, inya masuk rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Maka rumah tadi tertegah daripada kada kau aku masuk ke dalam rumah tadi. Inya hendak masuk kepada bininya, baca bismillah, ada kawa juga aku menikmati. Makanya hidupku ini sengsara benar jarinya, gara-gara tuh umpati orang ini. Nang ketujuh membaca bismillahirrahmanirrahim. Coba kan nih keempat kesini jarinya, rasai juga. Ya apa rasanya? Berhurupan kita. Nah jadi bilangnya pian hendak menyiksa jin-jin kafir, cukup dengan mulai bismillahirrahmanirrahim. Makanan kita makan baca bismillah, minum bismillah, pakaian bismillah. Dan di antara sunnah-sunnah memakai pakaian, memakai dengan dimulai dari sebelah kanan. Kadang kita kada perhatian, masang baju yang kiri dulu dipasang, anyar yang kanan. Kalau mengumpati sunnahnya Rasulullah, bismillah masukkan tangan kanan, dahulukan yang sebelah kanan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun, beliau suka yang kanan, dimulai dengan yang kanan-kanan. Apabila sesuatu yang manfaat, sesuatu yang baik, Rasulullah suka dimulai dengan yang kanan. Tapi kalau sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, yang merigat, itu pakai tangan kiri. Makanya kita membasuh cebok pakai tangan kiri. Giliran mengambil sampah pakai tangan kiri. Jangan sampai terbalik.
Giliran makan tangan kiri, minum tangan kiri, kada perhatian. Ini terbalik namanya. Kehidupan kita terbalik. Kalau hendak mengumpati sunnahnya Rasulullah, bujur-bujur, kita lihat para ulama, mereka mengarang kitab aja mengumpati sunnahnya Rasulullah. Mengumpati sunnah Rasulullah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu juga kita harus umpat. Kenapa? Karena yang kita idolakan Rasulullah. Yang kita idolakan para salafun saleh, orang-orang saleh. Kira-kira bahan pian namun ditakuni pian seberatan hakun berisi kedudukan seperti Guru Zaini. Hendak ada? Bilanya kita meninggal banyak yang menziarahi. Hendak ada? Pasti hendak. Kenapa? Karena kita melihat kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tapi kita lihat, jangan melihat kemuliaannya aja, jangan melihat buahnya aja. Lihat mujahadahnya sidin kayak apa. Dari permulaan sidin kayak apa. Pasti gawian-gawian sidin mengumpati sunnah-sunnahnya Rasulullah. Karena gawian yang menyalahi sunnah Rasulullah dapat mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Seluruh gawian yang mengumpati sunnahnya Rasulullah itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun hal yang sepele tadi, pakai baju, pakai selawar dimulai batis kanan, hanyar batis kiri, memacul selawar batis kiri, dulu dipacul hanyar batis kanan. Kadang kita ada perhatian, yang penting terpacul sudah. Apalagi hendak panar sudah daerah, parut sakit, yang penting telului jar sidin. Kada terpikiran lagi sunnahnya Rasulullah. Mau ngalih jar sidin, membiasakan. Pertama memang ngalih, pakai baju, kadang kedingat, keluar dari masjid kadang batis kiri, memakai sendal, kadang batis kiri berdulu. Padahal yang disunahkan, memakai sesuatu disunahkan dari yang kanan. Pakai sendal disunahkan batis kanan. Maka keluar masjid berdulu kiri. Kadang kita keluar masjid langsung masuk batis kiri tadi ke sandal. Kadang mengumpati sunnah. Sunnahnya Rasulullah, keluar masjid batis kiri, jajak sandal yang sebelah kiri tadi. Tapi kadang langsung dirasuk, tapi dijajak. Hanyar batis nang kanan merasuk sandal. Habis batis nang kanan merasuk, hanyar batis nang kiri. Itu sunnahnya Rasulullah. Dimulai dari yang kanan. Kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut, walaupun kita kadang mengatakan lagi, otomatis awak kita yang menggawi. Keluar masjid, otomatis batis kita yang batis kiri berdahulu. Seakan-akan awak kita kada redho kalau batis kanan yang berdahulu keluar dari masjid. Kenapa? Karena sudah merasakan siapa sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi, kenapa para ulama tadi mereka memulai Bismillahirrahmanirrahim dengan karangan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengikuti hadis, mengamalkan hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting di dalam agama, perkara yang memberikan manfaat kepada orang, maka perkara tersebut apabila tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta. Perkara tersebut adalah terputus daripada keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan ini yang paling penting yang kita cari. Makan tuh pian seandainya sedikit saja cuma berberkah. Maka makanan yang sedikit tadi itu tahan lawas. Makanan yang sedikit tadi bisa mengenyangkan. Kenapa? Karena ada keberkahan. Coba akan makan, behimat makan, senampan sorangan sidin. Apa ujar orang tuh makan lindung kucing berduduk. Makan sidin habis, bertambah masih. Imbah 2 jam, 3 jam, lapar pulang lagi sidin. Nak makan pulang kenapa? Karena mungkin ada keberkahan di dalam makanan tersebut.
Tapi kalau ada keberkahan, makanan itu walaupun sedikit, kalau ada berkah di dalamnya, walaupun sebiji nasi yang dimakan cuma berberkah, sebiji nasi tadi dapat mengenyangkan kita. Kenapa? Karena ada keberkahan. Ini keberkahan ini yang kita cari di dalam kehidupan kita. Kadang kita bertemu orang alim, bertemu para habaib, bersalaman, cium tangan bolak-balik. Tujuannya apa? Pasti mencari keberkahan. Tapi kalau kita bujur-bujur, misal ada habaib, ada tamu, alim ulama habaib, misal Habib Rizik atau Ustaz Abdul Somad atau habaib-habaib yang lain dan ulama-ulama yang lain datang, kita lihat kondisi. Kalau kita hendak mendapatkan keberkahan lebih banyak, lihat kondisi Sidin. Kira-kira bilanya aku 4 bekajal menyakiti Sidin enggak ada? Kalau pacang menyakiti Sidin, lebih baik cukup melihat dari jauh, bil qalbi, dengan hati kita, bersalaman dengan hati. Itu lebih afdol, lebih berberkah daripada pian mencium Sidin bolak-balik, cium cipika-cipiki, cium serba dicium ampun Sidin. Tapi pacang menyakiti Sidin, bekajal ke sana kemari. Misal Habib Umar, di antara adab biasanya apabila ada ulama kita berdiri. Tapi kalau Habib Umar, Sidin kalau masuk, para murid-murid hendak berdiri, ujar Sidin, duduk. Diberi Sidin isyarat, maka para murid dudukan. Kenapa? Karena perintah guru lebih afdol daripada menjalani adab. Ujar guru duduk, lalu kita masih aja berdiri menyalami Sidin sampai bimat, sampai basah tangan Sidin disalami bolak-balik. Ada kadang sampai syal Sidin tergugur, ada yang mengambil syal Sidin. Ini kita kadang mau puas dengan melihat, kita mau puas. Amun kada tegatuk, kada sah bahasanya. Padahal keberkahan itu lebih banyak bagi orang yang masyhadnya kuat. Masyhad itu apa? Sebagaimana disampaikan, al-madad ala qadril masyhad. Madad pemberiannya Allah Ta'ala, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ala qadril masyhad, sekedar pandangan hati kita. Kita memandang orang itu agung, mulia, maka kita akan diberikan kemuliaan, keagungan yang diberikan kepada mereka. Tapi kalau yang kita memandang, ya biasa aja gitu, sama aja, kuring melanjur juga lah udah, anunya makan gancang juga. Misal nih, bepander asal mengungap aja juga. Nah ini kita menganggap remeh orang tersebut, maka pemberian yang diberikan kepada kita pemberian yang remeh-remeh juga. Tapi kalau kita menganggap sesuatu yang agung, yang ta'zim, kita muliakan. Bagaimana cara memuliakan para habaib, para ulama? Cara memuliakannya, apakah dengan bersalaman bolak-balik, cipika-cipiki? Kebanyakan para habaib dan para ulama, mereka lebih senang kita bersalaman biasa, cukup bersalaman sekali. Padang, balik pulang, pacul bek. Mbak tersalah itulah, ada juga, ada tersalah, cuma lihat isikonnya, lihat situasi dan kondisi. Namunnya kira-kira orangnya sedikit, oh kawan ini aku minta doakan lawan Sidin, boleh silahkan. Tapi di hadapan orang banyak, kalau ada yang memulai seikung, balik pulang, surung kepala, surung dada, Habib ini. Lalu yang kedua datang, yang ketiga datang, yang keempat, yang kelima, yang keenam, uyuh di situ aja Sidin. Makanya kebanyakan para habaib ini mereka bersyukur dengan adanya corona. Kenapa? Karena boleh salaman. Gara-gara apa? Gara-gara kita juga kada bisa menjaga
kada bisa menjaga adab lah bahasanya. Kurang adab kita. Yang penting tegatuk. Bila yang kada tegatuk kada sah. Itu anggapan kita. Ini anggapan yang seperti ini perlu diluruskan sedikit. Yang penting kita melihat dan mengagungkan sidin, mencintai sidin. Cukup. Walaupun melihat dari jauh, tetapi kita mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Kita mengikuti kiapa tingkah laku beliau. Daripada pian beparak-parak, mengajal-kajal, yang penting parak, sekalinya hendak selfie wara, hendak foto ora, mbahnya kada dibasuh fotonya. Supaya apa? Ini foto ini bisa menyebabkan kita sombong, bahaya. Foto ini bahaya. Dapat foto lawan alim ulama, celek foto. Langsung andak di Facebook, andak di di status ini itu dan lain sebagainya. Masya Allah, pian kawal ini. Wih, aku kalau. Nah, heran ada sifat sombong. Ada banyak mudaratnya. Banyak mudaratnya. Dapat menyebabkan kesombongan kepada kita. Kadang ada riaknya, ada ujubnya. Aku pang yang sudah paling anu nih. Yang lain kada ada yang kawanya, bersalaman nang sidin aku aja yang kawa. Merasa bangga kita, merasa kita sudah yang paling anunya. Jadi kalau parak itu bahaya juga bila kita kadang mau menjaga hati kita. Lebih baik jauh, duduk di ujung-ujung aja, kau melihat apa yang disampaikan oleh ulama tadi, dipakai sidin, tingkah laku sidin diumpati, gawian-gawian sidin diumpati, itu lebih banyak yang mendapatkan keberkahan daripada orang yang parah. Fakam min ba'idin qarib wa kam min ba'idin qarib. Fakam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Ujar Habib Umar. Berapa banyak orang yang jasadnya parah tetapi hatinya jauh. Jasadnya parah, jujur parah. Bersalaman tiap ini tiap ini. Tapi hatinya jauh. Maksud hatinya jauh kadang mengumpati apa yang dipandarkan sidin. Kadang mengumpati apa yang diajarkan sidin. Tetapi berapa banyak orang yang jauh, tapinya setiap melihat, Masya Allah, melihat sidin ini diumpati, kiapa cara sidin berpakaian, kiapa cara sidin berjalan, kiapa cara sidin ini itu dan yang lain sebagainya, diumpatinya. Ini berapa banyak orang yang dekat tetapi jauh, dan berapa banyak orang yang jauh tetapi dia hakikatnya dekat. Jadi gampang kita hendak mendekatkan diri dengan para ulama, dengan orang-orang soleh. Cukup umpati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ajarkan. Kadang mesti jasad kita parah, cukup roh kita yang parah lawan mereka. Dan roh ini lebih kekal, lebih abadi daripada jasad. Jasad paling sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, habis masanya, pisah. Tapi ruh sampai hari kiamat berkumpul dengan orang-orang tersebut. Wah, lewat sederhana. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, memberikan kepada kita rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba yang selalu bertaubat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin, dan kita dijadikan hamba-hamba yang salihin yang istiqamah dan selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadiniyah wa ala kulli man huwa sarfun salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.